Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Sugianto Abu Salma dalam channel saya ini. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara penggunaan multimeter analog. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang baru belajar, terutama untuk siswa-siswa SMA maupun SMK yang sedang mempelajari tentang alat-alat ukur listrik. Nah, baik. Langsung saja bahwa mengapa ini disebut sebagai multimeter analog dan apa itu multimeter? Multimeter itu disebut multimeter karena dapat digunakan untuk mengukur beberapa besaran, yaitu DCV. DCV itu adalah voltmeter DC, dapat berfungsi sebagai voltmeter DC. Kemudian di sini adalah untuk mengukur ohmmeter. Apabila switch ini kita putar ke sini, maka dia berfungsi sebagai ohmmeter. Apabila kita putar ke sini, ini ada tulisan ACV. ACV itu adalah voltmeter AC atau voltmeter arus bolak-balik. Kemudian di bawah ini adalah ada DC miliampere. Ini berarti berguna untuk mengukur kuat arus DC dari suatu rangkaian tertutup. Kemudian mengapa disebut analog? Karena di sini hasil yang terukur nanti itu ditunjukkan oleh jarum. Jarum itu analog. Kemudian dia menunjuk angka berapa, maka itulah hasil pengukuran. Di sini ada skala-skala yang menunjukkan berapa besaran yang terukur ketika kita mengukur sesuatu yang menyangkut ohmmeter atau DCV atau voltmeter DC, kemudian ampermeter DC atau voltmeter AC. Ada 4 fungsi ini minimal yang kita akan bahas. Kemudian di sini ada kata atau ada tulisan buzz atau buzzer ya. Ini berfungsi digunakan untuk mengetahui apakah suatu penghantar itu dia tersambung atau tidak. Itu kita kita buzzer ya. Sebenarnya mengetahui kabel itu tersambung atau tidak bisa juga dengan menggunakan kita arahkan ke ohmmeter. Nah, kita mulai saja. Untuk anatomi atau bagian-bagiannya, di sini ada skrup ya. Skrup itu digunakan untuk mengkalibrasi titik nol yang ada di sebelah kiri. Jadi titik nolnya ada 2, ya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Yang dimulai dari kiri adalah untuk DCV, ACV maupun untuk miliampere DC, itu dari kiri. Kemudian yang dari kanan itu hanya 1, yaitu untuk pengukuran ohmmeter, itu mulainya dari sini. Nah, ketika titik nolnya itu belum pas 0, maka kita perlu mengkalibrasinya. Di sini ada ada skrup. Skrup ini kita putar-putar sedemikian rupa sehingga titik nolnya tepat ya. Kita melihat skala itu harus dari tegak lurus betul. Ini seperti ini sudah 0. Nah, kita mulai saja untuk penggunaan multimeter. Oh ya, ini ada juga knob untuk penentuan 0 bagi ketika kita fungsikan untuk ohmmeter. Itu nolnya di sini, nanti pengaturannya pakai ini, sedangkan yang 0 di sini pengaturannya menggunakan skrup yang ini. Ada 2 penunjuk atau pointer, ini kita masukkan, jangan terbalik. Yang merah itu untuk positif, kita tekan sampai kencang. Yang hitam adalah untuk yang negatif. Pertama, kita mau menggunakan alat ini digunakan untuk pengukuran ohmmeter ya.
seperti ini. Maka untuk mengkalibrasi kita hubungkan atau kita konsletkan seperti ini. Nah, ini juga untuk penanda bahwa alat ini masih bagus. Maka untuk mengetahui bahwa baterai yang ada di dalam itu masih cukup apa tidak, di dalam sini ada baterai ya. Kita hubungkan atau kita konsletkan seperti ini. Kalau dia pol menuju ke 0 sisi kanan, maka dia masih bagus. Nah, karena ini belum 0, maka kita nolkan menggunakan knob yang ini. Seperti ini misalnya. Kita mulai dengan pengukuran ohmmeter. Misalnya knob ini kita arahkan ke arah 100 ya. Kemudian untuk mempermudah tahanan ini atau resistor ini kita bikin melengkung seperti ini biar nanti tidak lari-lari. Kita bikin seperti ini, kemudian ini hanya cara saya saja biar dia tidak lari-lari ya. Seperti ini. Kita kencangkan dan kita lihat hasil pembacaannya. Hasil pembacaannya berapa? Bisa Anda lihat dari sini. Kita melihat skalanya harus tepat, tegak lurus ya, tegak lurus. Karena ini adalah menunjuk angka 15,5, maka hasilnya adalah 1550 ohm. Gitu. Cukup jelas ya? Baik, kita lanjutkan untuk pengukuran ACV ya. Di sini ada stop kontak. Ini saya hubungkan dengan listrik rumah saya. Kita lihat apakah listrik rumah saya tegangannya cukup normal, lebih dari 200 ya. Kita putar switchnya ke arah 250 di ACV ya, 250. Kenapa kita langsung ke sini? Karena kita tahu bahwa listrik kita ini adalah 220 volt. Nah, ketika kita mengukur sesuatu yang kita belum tahu batasnya atau besarannya, maka kita lebih baik untuk keamanan alat kita pakai batas yang paling besar. Tetapi karena kita tahu listrik kita itu adalah 220 volt, maka kita boleh untuk langsung menunjuk switch ini ke arah 250. Artinya bahwa nilai dari skala ini itu adalah maksimal 250. Nilainya adalah 250. Dan ini sudah ada skala yang nilainya skala penuhnya adalah 250, sehingga kita tinggal membaca di sini nanti. Nah, baik. Untuk mengukurnya maka kita masukkan pointer ini ke lubang lubang stop kontak kita seperti ini. Nah, sudah bergerak ya, seperti ini. Boleh terbalik nggak apa-apa ya, tapi hati-hati karena ini listrik tegangan tinggi, jangan sampai tersentuh. Nah, seperti itu. Pembacaannya adalah, atau listrik di rumah kami adalah sampai sini adalah 200. Di sini adalah 250. Sedangkan dari 200 ke 250 itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 skala. Sehingga nilai dari satu skala itu adalah 5. Sehingga dari sini sampai sini itu adalah 210. Dia lebih satu skala, berarti dia adalah 215 volt. Gitu ya. 215 volt. Listrik di rumah saya adalah 215 volt. Cukup bagus. Baik, kita lanjutkan untuk pengukuran DCV. Dari ACV kita ubah switch ke arah DCV. Kita putar, kita arahkan ke angka 10 ya. Artinya bahwa nanti skala ini kita hargai maksimal adalah 10 volt. Kita menggunakan skala nomor 2
2 dari atas ini adalah khusus untuk DCV ya. Kebetulan juga di sini ada angka 10. Di angka 10 itu harga dari semua skala ini adalah 10. Maka nanti tinggal kita lihat hasil pengukuran dari batu baterai ini. Ini saya memiliki batu baterai yang sudah pernah saya pakai. Apakah tegangannya masih bagus atau masih mendekati 1,5 volt, karena batu baterai itu ketika baru itu adalah 1,5 volt. Ini 1,5 volt. Baik, langsung saja kita ukur. Jadi pointer kita arahkan sesuai dengan kutubnya ya, sesuai dengan kutub dari baterai ini. Yang di sini adalah kutub negatif. Kita sentuhkan dengan pointer hitam atau pointer negatif. Jadi negatif ketemu negatif, positif ketemu positif. Karena ini DC, maka kita pegangin seperti ini pun nggak apa-apa ya. Kita pegang seperti itu nggak apa-apa. Ya. Baik, seperti ini. Nah, sudah ada perubahannya, sudah ada perubahan di skala. Cara mengukurnya adalah seperti ini ya. Yang merah positif ke kutub positif baterai, yang negatif dari pointer ke arah negatif baterai. Kita lihat hasil pengukurannya ada berapa. Kita pakai yang DCV, jangan yang pakai ACV ya. DCV di sini sekian ini adalah 2, yang bertepatan dengan angka 50 ini adalah 2. Sekian ini adalah 1. Yang ini skala yang ditebalkan itu adalah 1. Di sini adalah 2. Maka hasil pengukuran kita adalah 1,5 ya. 1,4 itu adalah di sini ya. 1,4 ada di sini. Ini 1,6, 1,8, 2. Maka ini adalah 1,5. Jadi baterai ini masih bagus. Begitu caranya. Kalau misalnya nanti 2 baterai ya tinggal kita susun secara seri, begitu dan seterusnya. Tapi jangan terbalik ya. Baik. Kemudian kita gunakan alat ini untuk mengukur DC miliampere. Kita arahkan switchnya ke arah ini, ke arah DC miliampere. Saya sudah menyiapkan rangkaian sederhana ya, 2 batu baterai. Kita rangkai secara sederhana dengan lampu ya. Kita coba apa koneksinya bagus. Nah, menyala ya, menyala seperti ini. Berarti kalau dia menyala, artinya di sirkuit ini dari sini ke sini ketika menyala itu ada arus. Nah, bagaimana cara kita mengukur arus? Maka ini kita arahkan ke arah 500 DC miliampere ya. Artinya kita membacanya dalam satu skala ini itu adalah nilainya adalah 500 miliampere. Sedangkan di sini maksimal adalah hanya 250, maka nanti skala yang ditunjukkan itu kita kalikan 2. Ini yang ada di DC ya. Ada di DC karena ini adalah kuat arusnya DC, maka yang kita baca adalah ini, skala nomor 2 dari atas. Baik. Kemudian bagaimana cara pengukurannya? Kita sentuhkan pointer positif ke arah kutub positif baterai ini, ke arah kutub positif baterai ini. Yang merah kita ke arah kutub positif, sedangkan yang pointer hitam, pointer negatif, itu kita arahkan ke kutub negatif seperti ini. Nah, berapa hasil pembacaannya? Kalau kita lihat di situ
sebentar, stabil dulu. Angka penunjukan adalah antara 50 sampai 100 ya. Antara 50 sampai 100. Ya, nanti kita kalikan 2 karena batas maksimal dari skala itu adalah 500 sedangkan di situ adalah 250, maka kita kalikan 2 nanti. Nah, ini dari 50 sampai 100 dalam satu skala itu nilainya adalah 5, sehingga yang ditunjukkan oleh nilai dari jarum itu adalah 65,5 kali 2. 65,5 kali 2. Kenapa kali 2? Karena di sini maksimal 250 sedangkan switch yang kita pakai mengarah ke 500 sehingga 65,5 kali 2 hasilnya adalah 131 miliampere. Sehingga arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 131 miliampere. Cukup jelas? Terima kasih atas bergabungnya di channel saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.